Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang luar biasa. Nah, sekarang kita mau membahas tentang ini sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini ya, sambil ada sayup-sayup suara apa ya? Nah, nih, kita lanjut. Ini definisinya apa? Yaitu pertukaran gas, yaitu oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel dan karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dari metabolisme disebut dengan apa? Nah, dari tubuh itu ya, dari paru-paru itu. Nah, kemudian setelah ini bagannya ini. Ini adalah bagan dari paru-paru kamu ya. Nah, ini ada ini jadi seperti ini. Kayak apa ini? Jadi paru-paru itu kalau dilihat seperti ini, kalau dibelah paru-parumu. Jadi seperti itu. Sangat apa itu? Sangat kompleks sekali ya. Jadi, nah, dibaca sendiri, ini nggak usah saya berlama-lama. Tujuannya saya untuk masalah untuk durasi supaya tidak terlalu lama. Kita lanjut. Nah, ini adalah rongga hidung. Wah, begitu rumitnya ya rongga hidung kayak seperti itu. Ini rongga hidung kamu. Ternyata di dalam sini itu ada, coba kamu lihat ini apa itu. Maaf. Itu kita lihat dulu. Ini kayak gini, apa ini? Nah, merupakan tempat masuk udara. Nah, ini masuk udara pertama. Itu. Ini di hidung ini. Ini hidung. Di sini ada selaput, ada lendir, ada bulu-bulu dan sebagainya. Itu bisa kamu baca sendiri ya. Itu untuk hidung. Namanya rongga hidung. Berikut setelah rongga hidung masuk ke berikutnya lagi yaitu faring. Nah, itu. Apa itu faring? Yaitu merupakan persinggungan antara saluran makanan, esofagus dan saluran respirasi trakea. Tiga bagiannya ada nasofaring, orofaring, dan larynggofaring. Nah, dibaca sendiri. Itu ya. Lanjut ya. Itu lanjut. Nah, akibatnya ini. Jadi makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan. Nah, itu sehingga akan terjadi batuk-batuk itu. Jadi ini walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas dan berbicara tidak terjadi bersamaan. Itu loh. Itu luar biasanya Allah mau menciptakan sesuatu pada tubuh kita. Lanjut. Nah, ini berikutnya laring ya. Nah, laring itu di setelahnya faring ya. Ini bisa kamu baca pelan-pelan ya. Nanti diulang-ulang nggak apa-apa ini. Tuh, sengaja saya menggunakan audio supaya kamu nggak bosen gitu ya. Nah, lanjut lagi apa ini terusnya. Nah, ini terjadinya suara itu. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Laring berperan untuk pembentukan suara dan untuk melindungi jalan napas terhadap masuk makanan dan cairan. Laring dapat tersumbat antara lain karena benda asing, penggumpalan makanan, infeksi dan sebagainya. Itu. Nah, lanjut ya. Ini trachea. Ini trachea. Itu. Ini adalah jalan masuk ke paru-paru. Ini yang terakhir ini ya terakhir ya. Nah, di sini ada paru-paru nanti ya. Nah, itu di situ. Namanya trachea.
kita langsung lanjut ke berikutnya. Apa ini? Ini lanjutannya nih. Trakea ini terdiri dari 3 lapis. Satu lapisan luar terdiri atas jaringan ikat. Lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Lapisan 3 terdalam terdiri atas jaringan epitel bersila yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Itu saja. Lanjut ke berikutnya lagi, bronkus. Ini di bagian paru-paru kanan dan kiri. Tuh, baca sendiri ya. Tuh. Setelah itu bronkeolus. Nah, disinilah terjadi pertukaran udara ya, terutamanya di alveolus ini. Di alveolus. Nah, bronkeolus terus alveolus. Nah, ini paru-paru dan alveolus. Itu. Nih. Berikutnya ini. Langsung saja. Nah, alveolus yang saya sebutkan tadi, di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas, merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Jadi di sini terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, kurang lebih seperti itu. Langsung lanjut. Ini mekanisme pernapasan manusia seperti ini ya. Dilihat, dibaca, dipahami, dan dicerna ya. Coba dikit-dikit itu kalau kamu mau belajar akan tetap bisa masuk. Tapi kalau kalian nggak pernah belajar juga nggak akan bisa. Gitu. Nah, lanjut. Ini adalah mekanisme pernapasan dada dan perut. Nah, kalau pernapasan dada, ini yang mengembang dan mengempisnya adalah dadanya. Itu. Ya. Benar. Ini, nah ini ada dadanya ini. Kalau yang perut, ini diafragma naik turun. Ini dadanya maju mundur, maju mundur, maju mundur gitu. Itu kalau. Nah. Tuh. Kemudian setelah ini, nah ini volume udara pernapasan. Ada namanya volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, ada volume sisa. Volume tidal itu total volume paru-paru, itu bisa dibaca sendiri ya. Tuh. Nah, lanjut, macam-macam. Di sini adalah macam-macam volume udara pernapasan. Ada namanya volume tidal, volume cadangan inspirasi atau komplementer, volume cadangan ekspirasi atau suplementer, dan ada udara residu. Totalnya bisa dibaca sendiri, ada 500 cc, 1500, 1500, dan udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan. Ini namanya udara residu. Jadi udara yang selalu ada di dalam paru-paru itu. Nah, dilanjut lagi di sini. Pertukaran gas dalam tubuh. Ini adalah pertukaran gas di paru-paru. Nah, dibaca sendiri ya. Itu sangat jelas sekali. Itu. Lanjut. Pertukaran gas di jaringan. Nah, kalau pertukaran gas di jaringan di sini mengikat HB dan itu ada reaksinya ya. Reaksinya seperti itu, ada beberapa proses. Dibaca pelan-pelan, diulangi sampai mengerti. Nah ini adalah, kalau ini
proses terjadinya ya pertukaran oksigen. Cepat aja ya, nggak apa-apa, nanti kamu ulang-ulang aja supaya nggak terlalu menghabiskan kuota. Ini pertukaran oksigen. Di sini Hb plus 4O2 dalam paru-paru, dalam jaringan menjadi 4HbO2 dan seterusnya. Dibaca, dipahami pelan-pelan, diulang-ulang sampai mengerti. Ini adalah pertukaran karbon dioksida. Tuh. Kebalikannya ya. Berikut pertukaran karbon dioksida seperti ini, ada 3 cara pengukuran. Ini pertama, kedua. Nah, ketiganya mana? Sebentar. Ini ketiganya. Itu. Nah, seperti ini untuk sistem pernapasan pada manusia secara simpel kita sudah pelajari. Sementara seperti wajah untuk pembahasan kita sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih, tetap semangat belajar. Ingat, kalau kamu keluar harus selalu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Gitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.